Sesuai dugaan, Gorosei Marcus Mars akhirnya benar-benar berhasil masuk ke dalam area laboratorium atas dengan menerobos paksa laser Frontier Dome. Dan itu langsung menjadi adegan pembuka dari manga One Piece chapter 1111 yang berjudul Perisai Matahari. Berkat kemampuan regenerasinya yang sama gilanya dengan Gorosei Saturn, Gorosei Mars bisa menembus Frontier Dome dengan tanpa sehelai bulunya pun yang tergores luka. Begitu berhasil memasuki area laboratorium atas, sang Gorosei langsung menebar teror dengan pancaran hakinya yang luar biasa. Jinbe yang posisinya cukup jauh dari tempat masuknya Gorosei Mars saja sampai merasa begitu terintimidasi dengan pancaran hakinya itu. Di sisi lain, Roronoa Zoro yang seharusnya sudah selesai duel carok melawan Rob Lucci terlihat masih enggan beranjak dari TKP gara-gara melihat Rob Lucci masih belum mau roboh juga setelah terkena Santoryu-nya. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya Zoro masih ingin meladeni Lucci lebih lama lagi sampai si manusia leopard itu benar-benar tersungkur di tanah. Namun Jinbe yang sudah disuruh gercep oleh Sanji langsung membopong paksa Zoro dan buru-buru membawanya pergi dari TKP karena menurutnya Zoro sudah menang. Dan untuk mencegah Rob Lucci agar tidak terus mengejarnya, Jinbe menyerangnya dengan menggunakan teknik Fishman karatenya yang berjudul 5000 Brick Shot. Serangan pengalih perhatiannya itu pun berhasil membuat Jinbe bisa membawa Zoro pergi dari TKP tanpa dikejar lagi. Nah, sesaat setelah Jinbe dan Zoro pergi, Rob Lucci yang sudah kembali ke wujud manusianya kedatangan tamu istimewa. Entah bagaimana ceritanya, Rob Lucci seolah bisa langsung tahu kalau monster yang mendatanginya itu adalah salah satu Gorosei. Sehingga meski hanya ditanya di mana posisi York saat ini berada, Rob Lucci sekalian mempresentasikan hasil temuannya selama menyusup di Egghead Island, mulai dari Zoro dan Jinbe yang baru saja melarikan diri darinya, 5 anggota topi jerami dan 2 Vegapunk yang saat ini ada di laboratorium atas, ditemukannya 85 agen Cyberpol yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang dan keberadaan 4 Seraphim yang dikurung di basement hingga 6 menit waktu yang tersisa sebelum Vegapunk memulai pidatonya. Namun Gorosei Mars terkesan kurang begitu peduli dengan presentasi panjang lebarnya itu. Termasuk dia juga tidak begitu peduli dengan permintaan Lucci agar sang Gorosei menyelamatkan Kaku yang terluka parah dan sedang terkurung di control room bersama dengan Vegapunk York. Bagi Gorosei Mars, jika ada serangga yang mati terinjak saat dia sedang beraksi, itu adalah sesuatu yang lumrah dan sama sekali tidak penting. Yang saya masih agak bingung, semua informasi itu sebenarnya langsung keluar dari mulutnya Lucci atau hasil rekaman dari Denden Mushi yang dia pegang. Karena yang saya tahu, Denden Mushi hitam yang dikeluarkan oleh Lucci ini adalah tipe penyadap yang punya fitur merekam suara. Kalau ternyata dugaan saya benar, laporan panjang lebarnya Lucci di chapter ini hanyalah hasil rekaman, maka sudah jelas sekarang kalau komat kamitnya Lucci di chapter 1090 bukanlah karena dia sedang mengirim laporan ke para Gorosei, melainkan dia sedang merekam laporan menggunakan Denden Mushi hitam ini. Adegan kemudian berpindah ke tempat Luffy berada, yang mana dia terlihat sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Dory dan Brogy. Menariknya, begitu melihat penampilan baru Luffy, Brogy bilang yang intinya dia pikir Luffy sedang cosplay menjadi dewanya kaum raksasa. Yang mana yang Brogy maksud di sini pastinya adalah Sangat Nika alias Joy Boy. Luffy jelas tidak paham dengan apa yang Brogy maksud. Orang hal-hal yang sifatnya umum saja dia belum tentu tahu, apalagi hal-hal yang sifatnya eksklusif semacam itu. Tapi paling tidak, dari kata-kata yang keluar dari mulutnya Brogy itu, sekarang jadi semakin masuk akal kalau Joy Boy kemungkinan besar memang keturunan ras raksasa. Dan topi raksasa yang disimpan di museumnya Imusama memang bekas miliknya Joy Boy. Pada momen ini, akhirnya terungkap bahwa sebelum sampai ke tempatnya Luffy, Dory dan Brogy memang sempat bertemu dengan Sanji dan Vegapunk. Sanji berpesan kepada mereka berdua untuk segera membawa Luffy pergi ke sisi belakang Pulau Egghead jika sudah menemukannya. Dan disinilah kita bisa melihat peta penyebaran anggota topi jerami di Egghead Island, yang mana semuanya sudah diarahkan untuk menuju ke arah timur laut, ke tempat kapal bajak laut raksasa parkir. Nah, oleh karena sekarang Luffy sudah ditemukan, Dory kemudian meniup trompet untuk memberitahu semua anggotanya kalau sekarang sudah saatnya untuk mundur dan berkumpul kembali di atas kapal.
Tidak mau kalah dengan bunyi trompetnya Dory, Gorosei Mercury yang sadar kalau itu adalah sinyal untuk kabur, segera melancarkan serangannya yang berupa gelombang auman babi yang diimbu dengan Houshoku Haki yang sangat kuat untuk memperkecil persentase keberhasilan mereka untuk kabur. Mungkin maksudnya di sini adalah untuk membuat awak kapalnya bajak laut raksasa ada yang pingsan karena terintimidasi Houshoku Hakinya, sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan kapal yang akan mereka gunakan untuk kabur. Tapi alih-alih membuat awak kapal bajak laut raksasa ada yang pingsan, yang justru diperlihatkan pingsan di sini adalah para awak kapal angkatan laut sendiri. Nah, saking kuatnya auman babi Mercury ini, topi, sandal, baju, bahkan bola mata hingga codet yang ada di bawah mata dan bekas luka di dadanya Luffy sampai copot semuanya. Brogy jelas langsung shock melihat semuanya itu lepas seperti stiker. Untungnya Dory langsung pasang telapak tangan di belakangnya Luffy sehingga semua stiker itu tidak sampai hilang terbawa angin. Luffy pun kemudian bisa memungut dan memasangnya kembali ke posisi semula. Sementara Dory dan Brogy yang sadar kalau serangan barusan mengandung Houshoku Haki yang sangat kuat, jelas langsung penasaran dong siapa sebenarnya kedua monster tersebut. Luffy kemudian memberitahu mereka kalau monster-monster itu adalah para petinggi pemerintah dunia. Jadi sepertinya baik Luffy maupun Dory dan Brogy, mereka sama sekali belum sadar kalau yang mereka hadapi adalah para Gorosei. Makanya ketika Gorosei Mercury menyerang mereka dengan koprolan mautnya, Dory dan Brogy bisa dengan pedenya menahan serangan tersebut dengan kedua perisai mereka. Entah sebenarnya apa yang terjadi di sini. Dulu Dory dan Brogy sempat dibikin repot, bahkan sampai hampir mati oleh seorang Mr. Tree. Namun di sini mereka berdua bisa dengan gampangnya menahan serangan kuat dari seorang Gorosei yang sudah menjadi iblis. Apakah ini murni hanya masalah power level yang tidak konsisten, atau jika bertarung sendiri-sendiri Dory dan Brogy memang tidak terlalu kuat? Tapi kalau sudah bekerja sama, mereka berdua jadi tidak terkalahkan. Bisa jadi memang seperti itu adanya, karena faktanya baik serangan maupun pertahanan keduanya seolah berada pada level yang berbeda begitu keduanya sudah melakukan combo. Seperti teknik Hakoku Sovereignty yang mereka gunakan saat keduanya menghancurkan kelompok bajak lautnya Eustace Kid, serta teknik perisai matahari Svalin dan Split Skilda yang mereka gunakan untuk menghadapi serangan Gorosei Mercury ini. Fakta menariknya, Svalin merupakan nama dari perisai legendaris dalam mitologi bangsa Nordik yang konon katanya melindungi dunia ini dari panasnya matahari. Sementara di chapter ini, teknik Svalin yang Dory dan Brogy gunakan justru yang melindungi sang dewa matahari dari serudukan si iblis babi. Nah, setelah Gorosei Mercury berhasil dibikin nyungsep oleh Dory dan Brogy, Gorosei Saturn kemudian menembakkan beberapa butir permen cecak dari mulutnya untuk menyerang Dory dan Brogy. Karena berpikir kalau permen-permen cecak itu beracun, Luffy menyuruh Dory dan Brogy untuk menghindarinya. Lalu dengan skill yang sangat di luar nurul, Luffy mencabut sebuah pohon lalu memahatnya dengan cepat hingga menjadi sebuah pemukul baseball raksasa. Tidak lupa Luffy juga menyempatkan diri untuk mengecatnya menjadi hitam sehingga tongkat baseballnya itu sekarang jadi seperti dilapisi haki. Dengan tongkat baseballnya itu, Luffy kemudian memukul semua bola-bola beracun itu kembali ke arah para Gorosei, dan boom, ledakan-ledakan besar terjadi. Permen-permen cecak yang dikira beracun oleh Luffy itu ternyata adalah granat dengan daya ledak sekuat bom Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu jelas membuat Luffy shock sampai kedua bola matanya keluar lagi. Apa jadinya coba kalau bomnya itu tadi langsung meledak pas kena sentuh tongkat baseballnya? Melihat besarnya ledakan yang ditimbulkan, Brogy sempat tertawa puas karena berpikir ancaman sudah berhasil dieliminasi. Namun Luffy bilang sebaiknya mereka segera kabur saja karena para monster itu punya kemampuan pemulihan diri yang luar biasa, seolah-olah mereka semua itu tidak bisa mati. Dan benar apa kata Luffy, ketiga Gorosei, termasuk Gorosei Jupiter yang sepanjang chapter ini hanya tiduran saja setelah dicincang menjadi 3 di ending chapter sebelumnya oleh Dory dan Brogy, kembali bangkit dalam kondisi yang masih prima. Dari kejadian ini, akhirnya resmi dikonfirmasi kalau tidak hanya Gorosei Saturn saja yang punya kemampuan regenerasi yang gila.
tetapi semua Gorosei. Jadi besar kemungkinannya kalau kemampuan regenerasi tersebut bukan merupakan kemampuan spesial dari buah iblis yang mereka makan. Itu pun jika mereka memang pemakan buah iblis. Tapi paling tidak, dekat ledakan itu, Luffy, Dory, dan Brogy jadi punya kesempatan untuk kabur dari TKP. Oleh karena para Gorosei bisa memulihkan diri dengan sangat cepat, Luffy jadi curiga kalau mereka semua memang beneran makhluk abadi. Namun Dory dan Brogy bilang mereka belum pernah mendengar jika di dunia ini ada kekuatan atau ras tertentu yang memiliki kemampuan seperti itu. Karena usia Dory dan Brogy sudah 160 tahunan dan profesi yang mereka tekuni adalah bajak laut, mereka tentu sudah berkeliling dunia jauh lebih jauh dari Luffy. Jika dia bilang tidak ada kekuatan atau ras tertentu yang setahu dia memiliki kemampuan regenerasi semacam itu, maka patut untuk dicurigai kalau kemampuan regenerasinya para Gorosei ini memang bukan berasal dari kekuatan buah iblis ataupun garis keturunan tertentu. Apalagi faktanya, semua Gorosei memiliki kemampuan tersebut, sehingga bisa jadi mereka memang produk kloningan dari hasil manipulasi lineage factor yang dilakukan pada masa Void Century yang konon katanya teknologinya 500 tahun lebih maju dari masa sekarang. Adegan kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat progres dari rencana kaburnya kelompok Tobi Jerami. Di laboratorium atas, Nami masih menunggu kedatangan Jinbe dan Zoro, sementara Sunny sudah mulai dibebaskan dari hutan bambunya Usopp agar bisa meluncur lagi. Jinbe sendiri yang di awal tadi sempat terlihat terbang sambil menggendong Zoro, sekarang lebih memilih berlari karena ternyata berlari jauh lebih cepat daripada terbang menggunakan teknologi sepatunya Vegapunk. Sementara kelompoknya Franky terlihat sudah hampir sampai ke titik yang dituju. Namun alangkah terkejutnya mereka begitu mendapati ada 3 orang Vice Admiral, yaitu Vice Admiral Pomsky, Guillotine, dan Red King yang sudah menunggu mereka di dekat kapal milik bajak laut raksasa. Sedangkan Sanji terlihat menyusul di belakang mereka masih dengan menggendong mayat Vegapunk di pundaknya. Sementara itu Gorosei Mars akhirnya berhasil menemukan Vegapunk York yang masih dalam posisi diikat di dalam control room. Namun saat ditanya di mana lokasi server tempat Vegapunk akan menyiarkan pidatonya, York justru terlihat sangat ketakutan dan menyuruhnya untuk pergi. Di tempat lainnya lagi, Admiral Kizaru terlihat masih betah tiduran terlentang di lantai kapal sambil menutup jidatnya dengan lengannya. Jelas sekali kalau dia sudah ogah-ogahan untuk beraksi kembali. Meskipun jika dilihat sekilas, dia terlihat tidak mengalami luka fisik yang cukup fatal. Sepertinya luka di hatinya lah yang sangat fatal, karena merasa bersalah karena sudah membunuh Vegapunk dengan tangannya sendiri. Di momen yang sama, terdengar seorang marinir yang melaporkan telah melihat sosok misterius yang ukurannya jauh lebih besar dari para raksasa, tiba-tiba muncul di tengah pulau dan mulai bergerak ke sisi sebelah timur laut Pulau Egghead. Ternyata sosok misterius yang mereka maksud itu adalah robot kuno raksasa yang sudah bangkit dari tidurnya. Dalam posisi dikelilingi api yang menyala-nyala, robot kuno tersebut mengatakan, "Maafkan aku, Joy Boy." Sebenarnya, apa kesalahan robot kuno raksasa ini kepada Joy Boy? Secara keseluruhan, chapter kali ini benar-benar sangat seru sekali. Satu-satunya yang mengecewakan dari chapter ini hanyalah pengumuman kalau One Piece akan libur dulu selama 3 pekan setelah chapter ini rilis. Saya kasih rating 9 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.